Terlebih dahulu, Arkeoshi tidak ada di body Fatani Keira terkena damage cukup sakit dan damage pocket sudah mulai masuk. Dia bisa diberikan cukup besar. Apakah Skeler harus mundur begitu saja? Seperempat darah hilang. PN di depan sana, ke arah belakang. Winter Ranger gak ada, tapi dua Trigger yang baik menuju ke arah seorang Hai. Di sini membuat Hai dan juga seorang kamu kita bisa jalannya untuk masing-masing jalan hidupnya. Serangan untuk Skyler. Silakan menyaksikan. Yes, ini dia game kedua kita, Arkeoshi versus Aura Fire. Mereka berdua masih punya kesempatan. Yang satu memiliki kesempatan untuk mendapatkan skor 2-0 sekaligus, ataupun disamakan kedudukannya oleh Arkeoshi dengan 1-1 dan yang ketiga Rio. Lalu di bagian tengah udah nongol lagi stikernya, sangat memberikan kita kenal masa lalu. Sementara itu untuk Mesaka di bagian tengah udah diberikan gangguan oleh Clay dengan efek slow yang diberikan mengerikan sekali loh. Aura cuma itu aja. Buat kalian jangan lupa untuk login dan dapatkan skin spesial tabung secara gratis dan versi robot. Lagi di depan sana, PN bakal mencoba untuk melakukan Zolika. Retribution berhasil diamankan oleh seorang tinggi. Dan di sisi lain dari Armor bakal menutup pakai terlebih dahulu. R7 kali ini diganggu tegangan oleh seorang kira dan PGM benar memukul mundur dengan sebuah center yang dinyala tutup Profesor. Ini untuk early-nya malah jadi kendor dari kedua belah tim. Padahal aku ekspektasinya kayak dengan beberapa hero yang dimainkan sama Aura Fire, mereka bakal bermain nabrak seperti di game yang pertama tadi yang dilakukan oleh Arkeoshi. Karena mungkin di sini kita lihat juga dari tim Arkeoshi mereka daya dobrak untuk dari jungler yang memiliki satu buah power di arah late game, tidak terlalu memiliki power yang banyak, dan bahkan dari seorang Hayabusa itu sendiri agak sedikit sulit kalau dia agak sedikit tertinggal dari segi goalnya. Minimal dari top lane bakal menjadi satu buat gaking menuju ke arah para pemain dari tim Aura dan bahkan Keira bakal coba untuk mundur. Flicker telah digunakan dan di sini langsung ada dengan panis membuat Keira gak bisa berdaya, masih coba ditumpangi dan bahkan Clay yang berhasil mendapatkan first blood atas Aura Fire. Yap, inilah strategi yang mereka lakukan dari tadi ya, dengan adanya ngebadan di bagian depan, tapi untuk satu kontraknya gagal ya oleh Albert, gagal ditampil dengan ikan tusuk yang dimilikinya. Sementara PJN ada Play balik lagi dengan strategi yang mereka miliki, ada PN ngebadanin, ada Play yang memberikan gangguan dengan efek slow, ia memberikan sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di awal game seperti ini. Belum ada Hai coba melakukan rotasi dengan satu buah panen dapatkan. Sama belum jadi pilihan, tapi lihat angin pendeknya ada, dia nggak bisa menarik Sama bahkan Albert di arah tengah untuk masuk dari bikin nomor sudah mulai masuk. PN coba dipasangkan mati dan ternyata tidak, masih bertahan dengan regen yang tinggi. Ingat Hylon memiliki darah yang sangat banyak walaupun armor yang sangat kecil Profesor. Ya, regennya sangat amat tinggi dan itu yang menjadi power juga bagi seorang Hylon. Tapi kali ini dengan setup seperti ini ya, walaupun Arkeoshi mendapatkan point kill, namun setup inisiasinya bagus banget dari Aura Fire. Mereka langsung tutup dengan satu turtle tanpa adanya gold circuit yang diambil kali ini. Ya, sementara di atas sana udah terjadi aksi tabrakan dilakukan oleh Hai. Ini bersiap lagi untuk memberikan gangguan terhadap Albert. Badannya tebel banget, ada body yang udah mulai mendekat juga, tapi satu monster junglernya menjadi milik dari Aura Fire karena sekarang di bagian tengah dari Hylon yang udah mulai tertabrak. Ada Clay juga, Black Shoot-nya akan diaktifkan. Ya, sekarang udah diaktifkan, dia masih bisa selamat, dia masih bisa kabur ke bagian belakangnya saja. Udah Esmeralda tergabung dan juga paling kanan udah memberikan jajanan di bagian depan. Sakit banget, ada Pax yang down untuk Ligia juga langsung hilang. Kayak masih bisa orang diri, bisa ada pertahanannya saja untuk Alper. Ternyata bagaimana ceritanya dia mau bisa didapatkan di sini dengan Paxito pun dia menjadi korban yang mengakibatkan 4 player dari Aura Fire pun harus hilang. Luar biasa sekali. Tapi lihat ada Kabuki yang anteng baik di arah Phantom dan ketika teman-temannya baku hantam, baku belah dan bakal cakar-cakaran. Tapi di sini Kabuki farming fokus gold karena dia sadar kalau dia batu teamfight dia bakal hanya menyanyiakan waktu, tempat dan gold yang ada di arah Phantom. Jadi dia bakal fokus aja ngetak duet sampai menuju ke arah weekend. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire mereka menahan gempuran dari Arkeoshi yang sudah memiliki power yang tinggi dari awal pertandingan. Ya, ini saling berimbang aja, saling aja melakukan fight-nya. Udah ada yang pemain dari pintu indahnya, jadi pintu keluarkan, hanya saja tidak ada pemain penting yang berhasil
Oji dan juga Pesager kok kabur kemana? Didorong dengan flame shot, langsung aja ada keluar 4 wave, hilang sudah untuk Pesagernya, bahkan Karkeiranya harus melakukan pinter push untuk bisa kabur dari area tersebut. Kasih tahu RNQ, buktikan. Para pemain dari tim Arang Kiyoshi fokus menuju ke arah turret dan bakal coba didapatkan Kira. Ada Skylar, nggak bisa dibendung begitu saja. Oh my god, ini saatnya Kabuki ikut ke dalam pertandingan karena mencoba untuk mengisap semua damage yang diberikan. Lokok yang membuat dua Arang Kiyoshi harus tumbang. Dua raja dari Arang Kiyoshi harus tergeletak lemas tak berdaya. Bahkan Arang Kiyoshi kali ini mereka kehilangan frontlinernya. Hai, bakal coba sedikit demi sedikit untuk mundur dengan satu pemilik tetangga. Di sisi lain orang Fire, mereka kehilangan sedikit momentum dari lane-nya masing-masing. Buang lewat Indonesia dari bottom lane dan bahkan solo kill terjadi dan seorang Kabuki Hai berhasil menyelamatkan. Oh ya, Albert anjir ngapain? Sangat tepat. Ya, berhasil tadi mengamankan Albertnya. Ada wave ini di arah atas, ini akan mengakibatkan satu orang para yang oleh Arang Kiyoshi harusnya bisa mereka amankan dari aura fire karena tidak ada penjagaan lagi. Godiva pun mengusir mundur Hylos-nya. Hylos pun mencari arah yang lain. Pesager udah mulai bergerak juga di belakang dari Godiva. Hai di bagian tengah untuk menghilangkan satu wave minion, tapi di bawah udah ada wave dragon yang langsung connect. Kabuki bisa kan disamakan dan sekarang belum oleh langsung jatuh juga aja Mike Lord yang masih bisa kabur dari arah tersebut. PYR lawan ordernya sedikit lagi yang tersisa, gak kuat lagi. I'm offendernya baru aja hadir, ada saja untuk Godiva sekarang agak sedikit lama tapi bisa kabur dari arah tersebut dan masih aja kan ada kenapa ada tanda bonus Marvel yang dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali pecah, udah ada poker pilar yang dikeluarkan juga sementara untuk Skylar yang masih berikan Stardust dan siap diambilkan dan juga mengusir mundur permainan dari Aura Fire. Ditutup jalannya sama seorang Hai, dibuka ditampilkan begitu saja karena di sini Hai jungle yang bukan assassin tapi dia adalah tank. Jadi dia masih bisa menahan dan menutup semua jalan yang dimiliki tim Arang Kiyoshi sampai dipaksa gol supaya dibuka. Tapi memang ini VN benar-benar salah satu player yang cukup agresif kalau menggunakan hero-hero tertentu, Profesor. Iya, makanya dia dari menabrak dan kan setupnya di arah topet lagi. Pas dia masih benar-benar bersikeras untuk ganggu Albert. Oke, bakal coba dipaksa. Poin start telah dikeluarkan mendengar seorang Hai. Albert juga arah belakang dan bisa memaksa ada satu shadow kill. Hai tertinggal seorang diri dari mana? Mades Esmeralda hilang dengan selendangnya. Hai bisa untuk kabur, tidak ada yang melindungi dan bahkan di sini PN fokus ke arah Hai, gak bisa kabur. Ring of Punishment dan PN harus tinggal. Sapinya kali harus tumbang dan bahkan Albert tidak punya shadow lagi. Menggocek semua yang dimiliki, hanya bisa memainkan begitu saja. 1 versus 3 bukan hal yang baik. Double kill didapatkan membuat Arang Kiyoshi kejar dari segi goalnya di sini, Pak. Ya, tapi Chow kalau kita lihat dari minimap mencoba untuk melakukan flanking dan juga menyerang dari bagian belakang. Skylarnya kali ini masih bisa mempertahankan. Kabuki udah melihat, udah ada pergerakan. Way of Dragon langsung aja untuk kali ini Godivanya menghilangkan sangat cepat tapi Kaira berhasil untuk ke bagian belakang. Siapa yang akan langsung dia hilangkan dengan rajanya satu counter saja benar. Oi. Uppercut yang membuat beberapa pemain dari Arang Kiyoshi langsung aja bergap nyawa. Sementara untuk kali ini dia pun harus mengorbankan dirinya. Kabuki ke arah mana karena sekarang Playground yang masih bisa mempertahankan dirinya. Udah ada poker tip dan juga dari Maxi dikeluarkan terhadap pukul dari Skylarnya. Oh my god, Skylar hampir saja. Ini bantai-bantaian ini, aduh mekanik anjir. Karena mana juga mungkin cukup untuk membangkit seseorang dari Skylar. Karena di Esmeralda terus tebal. Walaupun kali ini udah ada Hai dengan adanya sebuah tameng yang dia miliki mereduce semua darah ini miliki seorang Esmeralda, tapi tetap saja Esmeralda masih keras sekali. Tapi Retribution akan diamankan dengan cukup cepat. Godiva menang juga seorang Albert, bakal coba dikejar begitu saja, tapi ternyata tidak. Hai menuju ke arah yang lain, menuju ke arah seorang Skylar menjadi pilihan utama dan Limited dan juga Poker Trick gak berhasil flame shot. Bahkan all in terhadap seorang Skylar. Skylar masih bertahan, PE di garis depan dengan punishment membuka dan para pemain dari tim Aura Fire gak memaksakan tingkat yang selanjutnya, Pak Bro. Ya, tapi sebenarnya juga tadi coba lihat aja ada satu purple buff yang dimiliki oleh Hai, tapi untuk Kabukinya dia juga mendapatkan purple buff dari sisinya, dari sisi pertahanan yang mereka miliki. Berarti ada purple buff yang diambil dari area Arang Kiyoshi. Ini akan sangat-sangat memberikan sinyal dan juga kode untuk Arang Kiyoshi kalau Alice-nya udah siap bergabung untuk melakukan team fight-nya. Di bagian tengah Don Run Walking langsung dikeluarkan, efek slow pun langsung aja, ada mau pendant lagi, tapi mereka belum mau begitu komit untuk bisa melakukan sebuah fight karena sekarang udah ada lagi satu kali tamu langsung dikeluarkan di bagian tengah, tapi Skylar udah gak lagi bertahan karena seluruh damage-nya udah masuk ke arah tubuhnya Oji. Keluar sudah satu player dimiliki oleh Arang
Kabuki Hoshi. Lihat Kabuki kepakan sayap aja di udara, cuma goyang kiri kanan depan belakang. Hai, udah coba untuk starter mobilnya menuju ke arah belakang, tapi ternyata muter-muter aja, mulai melakukan drift dan para pemain dari Tuh, lama kali. nggak ada yang berani menuju ke arah Marmota yang dimiliki dari tim Araki. Mereka tembak possession Keira menuju ke arah belakang, Sepayon ternyata ke arah yang salah dari Arsene menuju ke kanan mau pede dan bahkan dapat disorang di gawang Salistoke. Pin juga tumbang 2 silang. Araki sedikit tertinggal untuk kali ini di menit ke-10. Ini bencana 40. Lagi dan lagi Rafael memberikan tekanan yang mengerikan. Coba lihat dari inner dan juga outer mereka menjaga, tapi outer di bagian tengah center turretnya juga menjadi ancaman dan sudah hancur. Udah berimbang keadaan di bagian tengah. High-nya mulai menggocek karena sekarang apapun momennya mungkin kalian tadi terlewat, makanya langsung aja download snake video untuk bisa melihat lagi bagaimana momen-momen tersebut, bagaimana momen Aura menang, bagaimana momen nantinya mungkin Araki bisa membalikan keadaan. Jadi jangan lupa langsung aja menuju ke App Store dan juga Play Store untuk mendownload dari snake video. Bukan hanya itu aja, melihat permainan dari tim Araki Hoshi yang agak sedikit tertinggal, Aura Fire memanfaatkan untuk menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Vietal berhasil ditangkap, lihat sapi di depan sana tidak berhasil dipotong, tapi lihat Hylos bertemu dengan bapaknya yang sudah dipukulin oleh tim Aura Fire. Hylos dari seorang Vien seperti yang gak tega memilih untuk mundur dan tidak bisa melihat bapaknya dikorbankan menjadi sebuah Lord yang diambil oleh tim Aura Fire. Ya, tapi untuk kali ini juga bisa dibilang ya sebuah aksi yang sangat-sangat baik juga tadi diperlihatkan Keira dan juga beberapa rekan yang berbeda. Ini mereka udah mulai sana posisi lagi. Coba lihat Hai di bagian atas mendorong seluruh minionnya agar bisa menabrak, tapi player core yang pastinya persembahan dari Lucifer Mandiri ada Kabuki yang sangat-sangat besar dari sisi network goalsnya. Oke, lihat dari Legend Pocket Bridger survei yang ditampilkan saja sekali waktu bisa dibilang, tapi Hai bagaimana damage yang tiba-tiba burst membuat saya sedikit tertakutkan kali ini memilih untuk mundur langsung GGR menuju ke arah belakang. Kabuki akan kembali Crimson, ternyata tidak menuju ke arah sebuah Lord yang masih berada, tapi Hai coba untuk lompat gala di depan sana. Latihan untuk pon untuk kali ini para pemain dari tim Araki Hoshi dan bottom lane. Keira mencoba untuk melakukan kaki ke arah belakang, tapi lihat satu buah clear spot dan juga Keira tertangkap seorang diri, tak ada yang menemani, membuat para pemain dari Araki Hoshi tertangkap. Michael Payton from Kotifa berhasil mendapatkan banyak, tapi lihat Albert mencoba dihajar menuju ke arah belakang. Masih ada super minion di arah tengah, nggak bisa ditahan begitu saja. Skylar tersisa seorang diri bisa mendekat Sky. Blackbeard sudah dikeluarkan, Body masih bertahan dan bahkan Albert nggak bisa mempertahankan satu poin ke 10-20. Iya, sementara itu untuk Kabuki-nya masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memberikan gangguan di bagian depan. Skylar dikejar bisa-bisa di depan lane karena berkumpul, tapi bisakah Kabuki itu bisa berdakan ada Hai di bagian belakang juga memperambahkan diri ke bagian depan. Kabuki-nya terus berada di bagian depan, sakit banget. Hampir aja bisa berdakan, tapi untuk lane-nya masih bisa selamat dengan sedikit cara dipikir bisa terakhir celah menjadi lebih banyak flying block-nya. Masih bisa berpindah tepat, hanya saja Albert hampir bisa ditumpuk perutnya oleh Keira yang mendadak hadir untuk memberikan damage. Ayo RRQ. Kabuki, ini definisi Kabuki Warrior. Dia benar-benar menjadi pejuang dan harus mencoba untuk melihat seorang Godiva, bahkan cuma dipaksakan Polestar Godiva tertangkap begitu saja, tak ada yang menemani. Aim mau pedestrian keluarkan Kabuki SKB, bakal dibagi dua, Godiva bakal menjadi tumbang, tapi ternyata Albert tertangkap begitu saja bersama dengan seorang Kabuki harus mundur. Knockout Rex sudah mengeluarkan salah satu dua out striker. Disiplin, jangan blunder. Terlebih dahulu, Araki Hoshi sudah ada di Godiva, tapi Keira terkena dengan cukup sakit dan damage Pocket sudah mulai masuk, dia bisa diberikan cukup besar. Apakah Skylar harus mundur begitu saja untuk perpandara hilang? Main di depan sana, di arah belakang untuk terancam gak ada, tapi dua striker yang baik menuju ke arah seorang Hai di sini membuat Hai dan juga seorang Kabuki terpisah jalannya untuk masing-masing jalan hidupnya. Sedangkan untuk Skylar mengejar seorang gila, tapi ternyata tiga sekawan ini masih hidup. Tiga sekawan pulang walaupun harus sedih kehilangan satu orang kawannya. Satu naga terakhir yang tumbang yaitu Kabuki Profesor. Ya, ini setup yang bagus banget dari bola tim Aura Fire dengan bagaimana mereka jumping ke dalam, apalagi Godiva tadi dia nangkep bagus banget, dia langsung membawa keluar teman-teman Araki Hoshi dari teritorial amannya. Dan untuk Araki Hoshi stronghold defense banget, mereka punya 20 revive
jadi agak sulit bagi Kabuki menangkap backline dari teman-teman Aran Yoshi. Jadi Kabuki sekarang Oh, dan kita bakal langsung menuju ke arah back to the game. Albert, what are you doing? Nanti tidak bakal Spencer, Shadow kill dari Magicnya Albert. What a plan from Albert tapi ternyata baik saja tapi begitu saja. Ayo depan sana memotong permainan dari seorang Skylar. Dipotong, saya dipaksakan. Dua orang silam menuju ke arah Skylar. Masih mau lebih. Di sini membuat permainan di Maret Yoshi gentar. Terus terarah-arah bahkan mengejar bottom lane bebas masuk lot terbuka dengan jelas. Tak ada perlawanan untuk lot kali ini karena Albert masih tumbang 40. Ini sangat-sangat mengerikan sekali loh. Oji, ada hantu namanya Asi. Aura Fire bakar-bakar dulu nggak sih? Ini yang mungkin akan mereka lakukan di luar sana. Karena sekarang Lordnya udah mulai langsung dicolek-colek begitu aja. Tapi dari Payan dan juga Skylar mereka tidak mau memberikan secara gratis untuk Lord tersebut. Mereka juga ingin memberikan gangguan. Fire Salmonnya masih ditahan. Bersiap untuk lompat dan juga mendapatkan karena Lord tersebut. Tapi ini dia Lord ke menit 15. Pastinya akan sangat-sangat kuat sekali. Karena sekarang dari Purple Buff ini pun udah langsung diinvasi begitu aja Oji. Tapi apapun terjadi retribusi bakal coba didapatkan tapi lihat di sini Albert dikeker dan berhasil dengan satu retribusi harus mundur. Karena Kiyoshi kali ini mereka di posisi yang tidak cukup baik 40. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat mengerikan sekali pastinya. Dari tip invasi yang mereka lakukan, mereka berekspektasi untuk bisa berhasil. Tapi ingat, di luar sana banyak juga yang berekspektasi untuk bisa mendapatkan komitmen, tapi hanya berujung menjadi momen Oji. Banyak banget yang komitmen tapi ternyata di luar sana banyak juga yang hanya menjadi momen-momen yang sudah dilupakan. banyak yang berekspektasikan momen tapi ternyata mereka cuma teman. Oh my god, tapi kita bakal simpan secara backline dan I'm offended from Godifan again and again. Polistar dibuka begitu saja, besar ke dia ke belakang dan bakal memadai tumbang mencoba untuk bertahan. Godifan luar biasa, dia menemukan banyak tapi lihat R7, R7 memberikan sedikit harapan mengkandung sedikit tapi ternyata R7 terlihat kekerasannya mencoba dikasih oleh seorang pasangan. Masih coba Toti Koce, permainan rotasi yang cukup bagus. R7 melakukan playing karena kali ini R7 belum bisa masuk. Dia benar-benar nunggu harus soft skill semua item defensif dari para pemain tim Aura hilang. Baru dia bisa masuk, baru dia bisa sepak Profesor. Ya apalagi dengan item session yang dia miliki, hampir keseluruhannya damage tersisa immortal kayaknya. Jadi dia bakal 1v1 dan bakal memasang untuk split push. Nah hati-hati nih dari Aran Yoshi, mereka punya satu jawaban lagi yaitu adalah split push aja. Oke, mereka coba lakukan split push terhadap seorang Aura Fire di arah kompleks sana. Lihat, Hai datang dengan oli yang bocor. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Bikin licin untuk jalan nanti Marikoshi, tapi R7 sudah mundur. Landingnya kali ini bakal coba ditambah oleh seorang Kira di arah kompleks. Ya, ini dia seluruh belanja dari Clara masih habis-habisan dan bonus sebab memang kali ini akan menjadi pilih dari Hai. Ada Godiva di belakang lebih memilih untuk mundur sedikit. Mereka menurunkan tempo permainannya. Ada Skylar yang bersembunyi hampir aja ditabrak. Dia langsung menari. Chow mungkin sekarang yang akan menjadi target utama dari Hai dan juga Aura Pyro. Aura, bukan hanya itu aja 40, Lord masih bisa ditahan. Ini siapapun yang tertulis sedikit saja bakal cukup berbahaya. Albert tidak boleh memancing keributan seperti itu. Albert terculik, ini bakal bisa menjadi malapetaka. Skylar bakal coba diinpukul mundur oleh seorang Hai dan bahkan Wanda situation di area jungle yang tidak akan berlangsung lama. 1, 2, 3, 4 player ada di bagian atas. Chow memang ditinggalkan untuk berada di lane yang berbeda. Chow memang ditugaskan untuk melakukan split. Chow dan juga beberapa player lainnya dia harus terpisah jarak. Ini juga yang dilakukan oleh Keira, di mana Keira melakukan split sendirian. Tapi terlihat ada beberapa player. Albert mulai maju ke depan tapi malah dikumpul perutnya. Masih menggocek dengan ada kuat Shadow, namun masih bisa selamat sejauh ini Oji. Oke, dan bukan hanya itu aja, tapi lihat Skylar ada Jimmy Focus Ring, Anoventus yang gak kena, gak mau dipaksakan menuju ke arah satu buah Purple Buff, dipaksakan begitu saja, maka Selesa dikeluarkan, tapi Skylar di sini terlalu offset. Skylar dan satu tertangkap, karena kalau Skylar tertangkap ini bisa menjadi satu poin yang sangat unggul dengan 2 detik Lord yang bakal udah mau di arah komplain. Dan lihat, bakal modifier telah tidak ada dan yang tertangkap, Flicker masih coba ditahan, Skorpionnya telah dikeluarkan, I'm offended masih mau lebih dari Keira, benar-benar mengancing para pemain dari tim Aran. Ya, ini dari Aura Fire juga mereka
posisi yang berbeda. Ada Elis, ada Pesager, ada Keira juga yang udah mulai setara posisi untuk bisa mendapatkan langsung arah locknya ataupun mancing dia Hatcher yang masih belum dilakukan sejauh ini, Oji. Oh my god, mungkin Profesor KB udah gak sabar untuk mulai berbicara karena silakan Profesor kali ini masih menunggu dari tim fight, tapi sepertinya Deadly Magic hanya mencoba untuk mencari pertengkaran saja, Profesor. Ya ini setupnya dari kedua belah tim lebih hati-hati, mereka turun tempo, mereka nggak mau kalau kecuali satu-satu jadi malah rugi. Karena Aura Fire, once mereka dapetin satu momen dan dapetin satu pick off, mereka bakal nabrak. Dan RRQ sih kalau ditabrak, apalagi nggak ada Clay, wah ini bakal jadi bencana kecil mungkin. Sebenarnya bencana kecil kalau Clay-nya hilang doang, tapi kalau empat-empatnya ikutan hilang, itu baru bencana yang kayak Alright, tapi lihat R7 masih coba untuk bertahan, bakal coba dipaksa dua orang, nggak mau lebih lanjut lagi. Clear min yang coba dilakukan dan bahkan lihat mencoba untuk menyelamatkan seorang Albert, dipaksa begitu saja berikan ke belakang. Skylar. Ditangkap oleh seorang Hyde. Oi, Skylar mundur. Dan di sini PY enter tangkap, mencoba dipaksa tim fight, close fight space, dan ternyata ada seorang kabur di sekarang background Polestar membuat Albert lihat tak percaya. Albert Master, Winter Ranger mencoba ditahan dan setengah darah terakhir membuat Albert harus mundur. Satu hilang, PY dan bahkan para pemain dari tim RRQC belum ada yang tumbang. Immortality dari seorang Kabuki harus hilang terus dan itu saja. PY seorang diri, satu Di flicker lo. Kabuki itu kan PY, apakah ini worth it? Ternyata tidak, karena Keiranya pun juga menjadi satu korban selanjutnya. 2 tuker 1 Apollo. Yap, ada Ayo, dua. ayo, comeback Satu, yo, RRQ. 20 ini respawnnya pasti bakal lama. Dan sekarang Hai-nya hampir aja tertangkap. Untung saja sekarang masih ada Godiva yang coba untuk memberikan bantuan awal pendek ya. Connect banget, tapi Clay susah untuk dideketin. Efek slow-nya terlalu menyakitkan untuk player dari Aura Fire yang bisa dibilang ada 3 hero melee-nya. Lord udah mulai dicolek-colek Oji. Udah terlihat setengah darah lagi Hayabusa ataupun Albert masih bersiap, masih berfokus. Tapi setengah darah lagi Hai bisakah untuk masuk ke bagian dalam karena Godivanya sangat ingin maju ke depan. Clay-nya sedikit lagi Plexus diaktifkan tapi Albertnya mundur ke bagian belakang. Mereka berhasil untuk mengusir mundur dan juga memberikan sedikit waktu tapi Hai yang mulai maju ke bagian depan. Lordnya siapa yang akan mendapatkan sedikit lagi dan Anjir. Lordnya diamankan oleh Aura Fire mendapatkan sebuah momen pembalikan. Pesager berusaha untuk lari tapi malah tertangkap oleh R7. Bisakah dia selamat? Gak bisa. Gas. Wipe out pun tercipta. Wipe out sedetik yang membuat Kabuki masih coba untuk bertahan. Kabuki tidak boleh tumbang, Kabuki tidak boleh birahi, dia harus menunggu. Lihat, Keira is back juga. Setidaknya masih ada Papa Lord yang berhasil didapatkan oleh seorang Hai karena tadi Albertnya harus pecah immunity. Nggak bisa menggunakan satu bar retributionnya. Keira di depan sana, Kabuki nggak punya mana. Ingat, mereka harus mundur, mereka maksa timpa tidak bakal jadi tumbang. Dan lihat, mereka gunakan Shadow Gear menuju ke arah belakang. Kabuki masih bertahan dan Keira juga masih berhasil dengan Ayo comeback yo. Mereka harus bisa menang karena sekarang wave minionnya udah mulai masuk. Bisakah mereka bertahan karena sekarang Kabuki lain mungkin bisa dibilang untuk ujung tombaknya dan juga Keira yang memberikan tumbuh-tumbukan. Mereka masih berhasil mundur ke bagian belakang tapi wave minionnya bisa ditahan Oji. Satu wave minion lagi. Itulah yang akan siap untuk menabrak dan juga memberikan kemenangan harusnya kepada RRQC tapi mereka memilih mundur dan base-nya selamat loh Profesor. Ya makanya tadi clear wave minionnya langsung dimaksimalkan apalagi dengan Winter. Di tengah-tengah kerumunan 4 hero pasti bakal langsung penuh lagi HP yang dimiliki sama Kabuki. Apalagi Kabukinya udah punya antivirus. Di sini Albert kayaknya nggak bakal maksimal kalau shadow kill-nya hanya mengincar ke arah seorang Kabuki saja. Dan makin late game, makin teamfight jangka panjang. Ini yang aku suka dari 20 menit ke atas. Walaupun kita tahu sendiri late game kita resiko, tapi ingat resiko yang bisa diambil dari kedua belah tim mungkin yang malah jadi jawaban juga Ranger Mas. Oke, ternyata lihat Plexus telah dikeluarkan, masih bisa bertahan. Kera menuju ke arah seorang Clay, damage yang besar dikeluarkan. Kera tertangkap, dua mereka telah keluar. Albert tempat sana, dan bahkan Kera kali ini seorang diri tadi menemani Albert tertangkap. Main pun gak ada. Albert masih selamat. Ajar, terus. Terus. Gas. Ayo. Dan DPY hampir saja ditumpangi, tapi lihat darahnya masih terlalu banyak membuat para pemain dari tim Aura mencoba untuk bertahan untuk terakhir kalinya dan ternyata mereka masih diselamatkan yang memiliki purple buff. Itu beda kasusnya kalau Kabuki nggak punya purple buff, itu pasti ditabrak karena mananya nggak mungkin cukup Profesor. Apalagi
Kita tahu sendiri Finn mau gak mau harus bikin sekali dan helmet minimal biar dia habis teamfight dia teamfight lagi dan dia baru kayaknya tuh udah dimiliki dari kantongnya tapi dia memilih untuk recall Immortal dan Radiant Armor. Bahkan untuk Kabukinya sendiri ya ini dia udah jual sepatu karena dia udah punya tambahan dari 40 movement speed dari 50 kayak ini untuk Kabuki harus lebih berhati-hati sekarang Regan Mas. Oke, bakal coba dilaksanakan di begitu saja. Godifan seorang diri bakal coba tumbang. Emang penetrasi dikeluarkan. Satu buat Shadow Kill dan bahkan Albert masih berhasil hidup. Terisap darahnya. Albert still survive. Buat Shadow terakhir membuat Kabuki gak bisa bertahan. Double kill. Dewi gak hilang. 3 hilang membuat Ararkos memiliki kesempatan untuk mendapatkan game yang kedua kali ini 40. Lihat harusnya dengan satu wave minion terakhir ini mereka bisa, tapi ada pergerakan dari Albert yang masih menunggu di bagian belakang. Wave minion segera dihilangkan. Hai juga udah respawn kembali. Mereka bertiga bersiap untuk bisa menahan apa yang akan dilakukan oleh Ararkiosi karena sekarang di Pakitonya masih berjuang seorang diri kejar bisa oleh 3 orang yang berada di area Evita Tari ada di atas sana. Shadow Kill dari belakang Kera berusaha untuk masuk ke bagian dalam tapi langsung ditumpuk. Bertahan tapi akhirnya dengan satu winter terancam. Dia pun masih bisa bertahan di bagian belakang namun udah gak kuat lagi.